Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril 'ilmi wal fahmi. Allahumma amin. Ahibati fillah, ikhwas sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk bisa bermajlis fi baitin min buyutillah dalam rangka bersama meningkatkan keilmuan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan kepada kita keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fillah, wafaqakum wa iyyakum. Di awal kajian ini saya ingin mengutip sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Dalam ayat ini Allah memberikan satu pesan kepada kita semuanya bahwa kita sejatinya orang-orang bodoh. Kita terlahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Lantas kita sebagai seorang muslim, seorang hamba, untuk menghilangkan atau mengangkat kebodohan itu, kejahilan itu, hendaknya kita belajar. Tentu kita akan bertanya, seperti apa kita belajar? Allah lanjutkan firman-Nya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian itu pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Maksudnya Allah bekali kita fasilitas ataupun panca indera ataupun alat yang bisa kita gunakan untuk mengangkat kebodohan kita, untuk mengangkat kejahilan kita. Pendengaran kita ini adalah salah satu alat yang bisa kita maksimalkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Pun demikian pandangan kita, mata kita pun kita gunakan untuk mengangkat kebodohan kita. Hati yang Allah berikan untuk kita pun harus kita gunakan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Kalau kita ingin bertanya pada diri kita masing-masing, berapa persen pendengaran yang kita gunakan untuk mengangkat kebodohan kita dalam seharian kita? Berapa persen pandangan mata kita gunakan untuk mengangkat kebodohan kita? Berapa persen dari hati kita yang setiap hari berdetak, berdenyut dengan izin Allah, berapa persen kita gunakan untuk memahami ilmu-ilmu Islam, untuk mengangkat kebodohan kita? 3 anugerah besar ini hendaknya kita harus senantiasa ingat untuk mensyukurinya. La'allakum tashkurun. Allah bekali kita dengan 3 panca indera yang luar biasa ini agar kita maksimalkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita masing-masing. Apalagi kita sekarang berada di majelis ilmu, maka 3 panca indera ini akan sangat menentukan ba'dallahi ta'ala berapa banyak ilmu yang kita serap. Semakin maksimal pendengaran kita pasang untuk mendengar ilmu, semakin maksimal mata kita gunakan untuk mendengar ilmu, melihat apa yang disampaikan. Seberapa maksimal hati kita fokus untuk mendengar ilmu, maka sebesar itu pula akan kita serap ilmu tersebut.
Maka jika tiga hal ini berkurang, maka serapan ilmu pun akan berkurang. Begitu dikatakan oleh seorang ulama. Dia mengatakan semakin maksimal kita gunakan tiga panca indera ini dalam belajar, insya Allah akan semakin maksimal kita menyerap ilmu yang disampaikan. Maka jangan sampai ketika kita bermajlis, pandangan kita asyik dengan yang lainnya, pendengaran kita fokus mendengar yang di luar ilmu, apalagi hati kita yang gak fokus. Tubuh kita di masjid, fi majlisil ilm, tapi hati kita nerawang kemana-mana di luar masjid. Ini dipastikan ilmu gak akan kita serap. Maka Allah berfirman di surat Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Akan didapatkan ibrah, pelajaran dari Al-Quran, dari ilmu yang disampaikan jika tiga panca indera itu hadir, pendengarannya, hatinya, dan juga pandangan matanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk terus fokus ketika kita belajar, agar panca indera yang Allah berikan kepada kita ini kita bisa syukuri dengan baik. Karena kalau tidak, nanti berat kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Allah berfirman di ayat yang lain, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemana kau gunakan pandangan matamu? Kemana kau gunakan telingamu? Kemana kau gunakan hatimu? Semua itu harus kita siapkan untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah amanat besar. Sebuah tema yang ada di buku di BNI, di bawah naungan Islam. Tentu tema ini bukanlah tema yang ringan, tema berat yang kita butuh konsentrasi untuk memahami apa yang dikandung oleh tema ini. Tema amanat ini merupakan tema yang mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah banyak membaca tentang tema ini. Tapi hari ini ana mengajak kita semuanya untuk kembali memahami ataupun memurojaah apa yang pernah kita bacakan. Ikhwas sekalian, amanat besar. Saking besarnya amanat ini, Allah tawarkan terlebih dahulu kepada makhluk-makhluk yang besar, yaitu langit, bumi, dan juga gunung. Tapi ternyata mereka semua itu tidak mampu mengemban, atau tidak mau, atau mereka khawatir untuk mengemban amanat yang besar ini. Hal ini Allah jelaskan dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami tawarkan amanat ini kepada langit, bumi, dan juga kepada gunung-gunung. Allah tawarkan amanat ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Apa itu amanat yang Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung itu? Para ulama menjelaskan tentang kata amanah dalam ayat ini dengan berbagai macam redaksi bahasa atau penafsiran. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa maksud amanah ini adalah at-takalif asy-syar'iyyah, yaitu beban-beban syariat yang wajib ditunaikan, dilaksanakan oleh hambanya. Maka amanat ini Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, tapi penawarannya tidak bersifat wajib, tapi bersifat pilihan. Jika dia mau mengembannya, dia akan mendapatkan pahala. Jika dia menolaknya pun tidak mendapat dosa. Artinya ada pilihan. Mangga, silahkan diambil amanah ini, ada konsekuensinya. Kalau kalian memilih amanah ini, mengembannya, maka konsekuensinya jika
kalian tunaikan akan diberi kebaikan, ganjaran. Jika diabaikan akan diberi ancaman atau siksaan. Tapi ternyata langit, bumi dan gunung itu menolak untuk mengembannya. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka menolaknya bukan karena maksiat kepada Allah lah, tapi karena mereka fa'ashfaqna minha, karena mereka semua itu, langit, bumi dan gunung itu khawatir, takut tidak mampu menunaikan amanah itu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin kok gunung-gunung, bumi, langit ditawarkan? Memang mereka mampu berpikir, mampu memahami amanah itu? Maka jawabannya bahwa Allah telah memberikan al-idrak, memberikan kemampuan untuk memahami kepada gunung, bumi dan langit itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Bukankah Allah telah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah sebutkan gunung-gunung itu takut kepada Allah. Bahkan Allah pun mengisahkan tentang batu di surah Al-Baqarah. Fahiya al-hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Jadi batu Allah sifati dia takut pada Allah. Gunung pun takut pada Allah. Bahkan Allah berfirman di ayat yang lain, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin." 7 lapis langit dan 7 lapis bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fihin, dan orang-orang yang ada di dalam keduanya. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini melainkan bertasbih. Ini juga bertasbih. Semua yang ada di sekitar kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, perhatikan ayatnya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Hanya Allah yang tahu. Artinya seorang mukmin harus meyakini bahwa Allah telah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung, dan mereka paham itu. Meskipun akal kita nggak sampai ke sana. Karena memang tidak semua yang ada dalam Islam ini mampu kita cerna dengan akal. Makanya seorang Imam Ibnu Abil Iz mengatakan, inna syari'ata ta'ti bima taharu bihil uqul. Syariat ini datang dengan sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal, tidak mampu dicerna oleh akal. Di antaranya, walakin la ta'ti bima tuhilu bil uqul. Tapi nggak ada bagian dari syariat ini yang mustahil bagi akal, nggak ada. Maka seorang muslim ketika mendengar firman Allah atau hadis Nabi SAW yang rasanya akalnya nggak masuk kayaknya, maka tepis itu. Kenapa? Karena bukan nggak masuk akal, akal kita nggak nyampe, terbatas. Memang Allah cipta kita dengan akal yang terbatas, nggak semua kita bisa jangkau. Mazhab al-ghaib, al-ghaibiyat, semuanya itu tidak mampu dijangkau oleh akal. Maka ini poin penting yang harus dipahami oleh seorang muslim. Dalam hal-hal yang terkadang ada syariat ini, bagian dari syariat ini yang terkadang akal kita nggak sampai, maka kita hanya beriman, taslim, tasdiq. Al-iman itu ciri khas orang bertakwa. Al-iman bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita yakini bahwa Allah telah menawarkan kepada bumi dan langit dan juga gunung, dan mereka menolak semua itu. Itu terjadi? Iya terjadi. Tahu dari mana? Allah firmankan.
Bagaimana itu? Allahu a'lam. Tapi seorang mukmin harus yakin dengan apa yang Allah firmankan. Nah, ketika sekarang bumi, langit, dan gunung menolak untuk mengemban amanah ini karena khawatir tak mampu melaksanakan amanah tersebut, wa hamalahal insan, tapi manusia siap untuk mengembannya, siap untuk mengemban amanah itu. Meskipun di waktu yang sama manusia itu memiliki sikap atau tabiat zaluman jahula, innahu kana zaluman jahula, tapi mereka sudah siap dari awal untuk mengemban amanah yang besar ini. Amanah taklif syar'iyyah, sebuah amanah yang bersifat perintah Allah dan larangan Allah, dia siap untuk mengembannya. Oleh karena itu, ketika kita memperhatikan amanah besar ini, maka para ulama mengatakan ada 3 golongan manusia dalam menyikapi amanah ini. Sejak awal bahwa kita semua telah mengemban amanah ini. Kapan, Ustaz? Dari dulu. Di alam zar, di alam ruh, kita ingat tidaknya kita sudah mengemban amanah ini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini bagian dari tawaran ataupun penanaman amanah dalam diri kita masing-masing. Nabi Adam dan semua cucunya, anak turunannya telah mengakui, telah mengemban amanah yang besar ini, meskipun kita tidak ingat. Maka Allah utus turunkan Al-Quran, utus para anbiya untuk mengingatkan kita akan amanah itu, bahwa kita sudah pernah mengemban, sudah pernah menerima sebuah amanah di pundak kita yang harus kita laksanakan, mau tak mau. Maka hal ini ada 3 golongan manusia dalam hal melaksanakan amanah ini. Yang pertama, mereka menerima secara zahir, tapi batinnya itu menolak. Itu mereka orang munafik. Secara zahir mereka Islam, iman, taat, zahir, tapi batinnya mereka itu menolak semua itu, enggak beriman. Yang kedua, mereka yang menerima, yang menolak zahir batin, itu orang musyrikun atau kufar. Mereka menolak amanah ini, artinya tidak mau melaksanakan amanah yang telah mereka emban. Dan yang ketiga adalah orang yang beriman, yang mereka menerima amanah ini dan mereka melaksanakan zahir dan batin, meskipun dalam prakteknya kemaksimalan dalam menerapkan amanah ini tentu berbeda-beda. Kenapa? Karena innahu kana zaluman jahula, karena kejahilan, karena kezaliman yang dimiliki oleh manusia itu terkadang membuat dia tergelincir, dia menyimpang dari amanah yang telah diemban. Jadi secara umum amanah itu artinya adalah beban-beban syariat yang telah diembankan kepada kita sebagai seorang manusia. Dan amanat yang terbesar yang harus senantiasa kita ingat dan jaga adalah amanah al-Islam, amanah ad-din. Bagaimana cara kita mengemban amanah ini? Berawal dari kita mempelajari agama ini, mengilmuinya, memahami ajaran-ajarannya, mengamalkan kandungan ajaran tersebut, dan juga mendakwahkan kepada umat manusia sebesar-besarnya. Ini bagian dari pelaksanaan amanah ad-din. Jadi ketika kita sudah menjadi orang Islam, kita masih punya amanah yang harus terus kita tingkatkan pelaksanaannya, yaitu belajar agama. Tingkatkan ilmu kita tentang ajaran Islam kita. Amalkan, maksimalkan amal kita tentang Islam. Dan juga maksimalkan untuk mendakwahkan Islam ini kepada manusia, memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat manusia. Ini bagian dari amanah yang harus kita laksanakan, amanah ad-din, dan diantaranya amanah tauhid.
bagian dari menjaga amanah din, kita harus menjaga tauhid pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan umat manusia semuanya. Kita harus tunaikan amanah ini dengan memperhatikan, menjaga tauhid kita, bahkan tauhid umat manusia, agar mereka tetap berada di jalan yang benar. Itu diantara poin bagian dari takalif syar'iyyah. Yang kedua, diantara hal penting yang perlu kita garis bawahi juga adalah bahwa diantara takalif syar'iyyah ada semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan harus kita tunaikan dengan baik. Berawal dari sholat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, dan yang lain sebagainya. Setiap kewajiban itu kita harus perhatikan, tunaikan dengan baik dan benar. Sholat kita tunaikan pada waktunya, itu amanah, dan khusyuk dalam sholat itu amanah. Alhamdulillah kita semua sholat, tapi kita belum selesai. Jangan merasa cukup sholat kita udah Masya Allah. Kita harus terus perbaiki diri. Semua kita sudah sholat, tapi realitanya terkadang dua orang yang sholat berdampingan, satu dapat pahala mungkin 90, sebelahnya mungkin 0 pahalanya. Kenapa? Masalah bukan hanya gerakan yang sempurna, wudu yang sempurna, bukan, tapi hudurul qalb, kehadiran hati saat itu sangat penting. Itu amanah. Itu kita berjuang untuk menunaikan amanah yang kuat, yang besar ini, agar kita sholat sempurna. Pun kita diantara amanah juga keluarga kita, amanah dari Allah yang harus kita tunaikan sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah telah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ini amanah. Jaga diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai keluarga yang kita miliki, anak-anak yang Allah titipkan, kita sia-siakan. Ini amanah besar yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Maka seorang muslim, apalagi seorang dai, aktivis Islam, aktivis dakwah ahli sunnah wal jamaah, harus perhatian. Jangan sampai kita terlalu semangat untuk mendakwahkan orang-orang luar, tapi untuk keluarga kita melempem. Semangat mendakwahkan orang luar bagus, tapi jangan sampai keluarga kita abaikan. Mendakwahkan keluarga kita wajib, mendakwahkan orang lain pun wajib, tapi ini kewajibannya keluarga harus diutamakan dulu, maksimalkan. Ini pesan untuk diri anak pribadi kita semuanya. Kita kuatkan semangat kita untuk menunaikan amanah dakwah ini. Pertama, amanah dakwah keluarga jangan sampai diabaikan. Anak-anak kita, tanggung jawab kita. Anak-anak kita enggak ditanya yayasan, ya, enggak ditanya orang lain, kenapa anak kamu ini, enggak. Semua juga nanti diminta pertanyaan orang tuanya, meskipun dia telah menyekolahkan anaknya ke sekolah yang mungkin Islami, tapi tetap beban tanggung jawab itu orang tua. Amanah. Jangan sampai merasa udah nitip ke anak ke sekolah bebas, orang tuanya nyantai lah. Harus punya perhatian juga mengawal anak-anak kita. Di antara amanah juga yang perlu kita perhatikanlah amanah anggota tubuh kita. Amanah tangan kita, amanah pandangan mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita. Ini semuanya amanah yang harus kita kerahkan sesuai dengan perintah Allah yang Allah kehendaki. Gunakan kaki kita untuk berjalan ke tempat yang Allah ridhoi. Gunakan lisan kita untuk mengatakan hal-hal yang Allah ridhoi. Gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang Allah ridhoi. Gunakan telinga kita mendengar apa-apa yang Allah ridhoi. Karena semua itu adalah amanah. Dan di antara amanah juga, ini bagian dari taklif syar'iyyah, amanah yang berkaitan dengan hak orang lain. Berkaitan dengan harta, tugas kita. Sekarang kita sebagai seorang aktivis sekaligus karyawan, aktivis karyawan yang punya hak, punya amanah yang harus ditunaikan. Waktu saat kita bekerja jangan sampai kita semaunya. Ini pesan untuk diri anak pribadi. Kita aktivis dakwah, kita berada di lembaga dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, lembaga dakwah yang mengusung
Siratal mustaqim, jangan sampai amanah jam, amanah tugas yang diembankan kepada kita oleh masing-masing ketua kita, ketua yayasan kita atau lembaga kita, kita sia-siakan. Waktu yang kita gunakan atau waktu selama di kantor, mungkin ada yang asyik dengan melakukan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan tugasnya. Hati-hati, amanah jangan sampai dikhianati. Jangan sampai kita amanah itu, jadi seorang presiden harus amanah, memperhatikan bawahannya. Ya, kita si bawahan pun ada amanah yang harus kita perhatikan. Sekarang kita masuk kecil di yayasan ini, di lembaga dakwah berkah ini, insyaallah perhatikan sejauh mana kita telah menunaikan amanah yang diembankan oleh ketua yayasan kita atau ketua lembaga kita. Jangan sampai kita berkuar-kuar amanah keluar, tapi diri kita banyak menilainya. Nastaghfirullah wa atubu ilaih. Ini introspeksi untuk kita semuanya. Jangan sampai kita lalai dalam mengemban amanah di kantor kita masing-masing. Iya, kita berjuang untuk mengemban amanah dakwah. Karena itu bagian dari taklif. Kita berjuang untuk menyebarkan Islam seluas-luasnya. Berjuang untuk mengajak kaum muslim untuk mengenal Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, luar biasa. Tapi pun kita harus perhatikan dengan hati kita, sikap kita dengan antara sama kita. Jangan sampai ada khianat di antara kita, karena kita hidup di lingkungan yang islami, teman-teman Islam insyaallah, lingkungan yang insyaallah sangat terkondusif untuk meningkatkan iman kita. Maka perhatikan, ini hal yang sangat penting. Kita kembali ke poin yang pertama, bahwa amanah yang diembankan kepada kita semuanya, mau tak mau kita harus melaksanakannya, harus maksimal untuk melaksanakan amanah ini. Dari amanah yang tertinggi itu tauhidullah, al-iman billah, dan seterusnya sampai yang terkecil, kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengemban amanah ini. Intinya amanah ini dalam bentuk kita melaksanakan tujuan hidup kita. Ini poin pentingnya, bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, maka penilaian amanah inilah yang disebut dengan kita melaksanakan tujuan hidup kita, sekaligus tugas kita sebagai khalifah. Ini pun bagian dari amanah. Begitu disimpulkan oleh para ulama tentang mana amanah. Di samping kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan itu tujuan hidup kita, pun kita punya tugas sebagai khalifah fil ard, seorang khalifah yang ditugaskan untuk menyebarkan, menyelenggarakan tauhid, menegakkan Islam yang murni di tengah-tengah umat manusia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengemban amanah ini sebagaimana yang Allah harapkan, dan semoga Allah taala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa haitsuma kunna. Takwa di mana saja kita berada, di kantor takwa, di masjid takwa, di luar takwa, di dalam takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah di mana saja engkau berada. Semoga Allah SWT jadikan kita di antara hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga keterangan atau penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.